Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua selalu dalam kondisi sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Beneran Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Yang mana kita masih di buku tema D, tema 8, Raja Muda Karana. Yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3 ya. Untuk hari ini akan kita lanjutkan pembahasan di tema 8, subtema 3, pendamping pembelajaran 6. Oke, adik-adik sekalian, langsung saja kita menuju ke tema 8 subtema 3 ya, pendamping pembelajaran 6 ini di halaman 163. Dimulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Menceritakan rambu lalu lintas dalam gambar seri ya. Jadi kita dapat membuat cerita dari rangkaian gambar yang berisi rambu lalu lintas. Untuk dapat menceritakannya, kita perlu mengamati gambar dengan seksama ya. Bisa kita lihat di sini ada keterampilan kinerja praktek membuat cerita berdasarkan rangkaian gambar ya. Nah, ini ada. Yang pertama, lakukan kegiatan ini bersama teman sebelahmu. Kemudian perhatikan dengan seksama rangkaian gambar ini ya. Jadi ini ada 6 buah gambar ya. Ya, gambar A, B, C, D, E, dan F ya. Dimulai dari berangkat, di perjalanan ketemu lampu lalu lintas, kemudian ada tanda lalu lintas ya, belok ke kanan, ada tulisan rumah sakit Melati 15 km ya, ada tanda parkir dan sampai di tempat tujuan. Nah, tulislah cerita sesuai urutan gambar di atas. Cerita yang kalian buat harus memuat makna dari setiap rambu lalu lintas yang terdapat pada gambar. Oke, adik-adik sekalian, di sini sudah saya tuliskan ya cerita dari gambar ini. Oke, mari kita simak ya penjelasannya. Oke, dimulai dari gambar A ya. Untuk gambar A ini saya tuliskan pemerannya adalah Ibu dan Wati ya. Ibu dan Wati akan ke rumah sakit untuk membeli obat. Mereka mengendarai sepeda motor dan tak lupa menggunakan helm ya. Bisa dilihat ya di gambar A, ini keduanya naik sepeda motor dan menggunakan helm. Kemudian di gambar B ini di lampu lalu lintas. Oke. Ceritanya, di persimpangan jalan, ibu berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah, yang berarti kendaraan harus berhenti. Kemudian untuk yang gambar C, kita lihat di sini ada tanda belok ke kanan ya. Oke. Setelah lampu hijau, ibu melanjutkan perjalanan dan berbelok ke kanan sesuai rambu yang ada. Kemudian untuk yang gambar D kita lihat, nah ini ya ada tulisan rumah sakit Melati 15 km. Oke. Ibu melihat rambu lalu lintas yang menunjukkan letak rumah sakit Melati berjarak 15 km lagi dengan arah lurus ya. Jadi ini lurus, jaraknya 15 km. Kemudian gambar yang E kita lihat ya. Ini sedang parkir ya, udah sampai di rumah sakit Melati. Oke. Ya, ini ya yang E. Sesampainya di rumah sakit, ibu memarkir kendaraan di tempat parkir yang terdapat papan rambu bertuliskan huruf P. Itu artinya adalah tempat parkir. Kemudian yang gambar F-nya ini sudah sampai ya, Bu ya, membeli obat ya. Kemudian ibu membeli obat di rumah sakit bersama Wati, yaitu ya. Jadi ini kalau mungkin terlalu cepat bisa di pause ya. Ini yang E sama F-nya, kemudian yang ini yang A sampai dengan D. Oke, kita lanjutkan ya, karena ini yang keterampilan kinerja praktek diminta menuliskan cerita ya, sama perintahnya ya. Untuk yang nomor 4, tulislah ceritamu di buku tulis dengan rapi, bacakan hasilnya di depan kelas. Selanjutnya, muatan pelajaran berikutnya ada matematika KD 3.13 ya. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk
diagram. Nah, menafsirkan data, apa itu menafsirkan? Menafsirkan data itu berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan ya oleh coba kita lihat ya, di sini ada data, yaitu diagram banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh 4 anggota pramuka ya, ada Komang, Dedi, Fitri, dan Dayu. Nah, kita dapat mengetahui secara langsung bahwa Komang memiliki 6 tanda kecakapan ya. Kemudian Dedi ada 8 tanda kecakapan ya. Fitri juga 8 dan Dayu ada 10 tanda kecakapan. Nah, selain informasi tersebut kita juga dapat menggali informasi lain ya dari diagram tersebut. Lah, informasi lainnya misalnya ini ya. Siswa yang memiliki tanda kecakapan paling sedikit adalah Komang. Nah, kemudian yang paling banyak adalah Dayu. Kemudian jumlah tanda kecakapan yang dimiliki keempat siswa, berarti kita tambahkan semua ya. Itu adalah informasi lain selain apa yang kita lihat di sini ya. Oke, sekarang kita ke Ayo Berlatih ya. Ini di halaman 165 nomor 1. Perhatikan data banyak bendera yang berhasil dikumpulkan oleh setiap barung pramuka dalam suatu kegiatan ya. Jadi ini ada barung biru, hijau, kuning, merah, jingga, putih, dan barung hitam ya. Oke, pertanyaan yang A. Barung apakah yang mendapatkan bendera paling banyak? Paling banyak berarti ini kita lihat diagramnya yang paling tinggi ya. Ya, sebanyak 30 yaitu barung putih ya, berarti jawabannya adalah putih ya, ini yang A. Kemudian yang B, barung apakah yang mendapatkan bendera paling sedikit? Paling sedikit berarti yang paling rendah yaitu barung kuning sebanyak 10 ya. Kemudian untuk yang C, berapakah selisih bendera yang didapat oleh barung biru dan jingga? Kita lihat barung jingga itu dapatnya adalah 20, sedangkan barung biru adalah 15, berarti 20 dikurangi 15 selisihnya adalah 5 ya, 5 bendera. Kemudian yang D, barung apa sajakah yang mendapat bendera lebih dari 25 bendera? Nah, 25 di sini lebih dari 25 berarti hanya ada 1 yaitu barung putih. Jawabannya adalah barung putih. Nah, yang kelima atau yang E, berapa total bendera yang diperoleh oleh semua barung? Berarti dijumlahkan ya, ini barung biru ada 15 ditambah barung hijau ada 20, barung kuning ada 10, barung merah 25, barung jingga itu 20, barung putih ada 30, dan barung hitam ada 25. Nah, kalau kita tambahkan semua totalnya adalah 145 bendera ya. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan ya. Jadi untuk yang nomor 1 tadi jawabannya sesuai yang sudah saya bacakan tadi ya. Jadi yang A tadi jawabannya adalah barung putih. Kemudian yang B barung kuning. Yang C tadi selisih ya, ditanyakan selisihnya berarti ada 5 bendera ya. Kemudian yang D ini ada barung putih ya, tadi yang memiliki bendera di atas 25 ya. Kemudian yang E ini totalnya ada 145 bendera dari total keseluruhan barung ya. Tuh. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Perhatikan data banyak anggota pramuka dari setiap kelas yang ikut berkemah ya. Ini mulai dari kelas 3, kelas 4, 5 dan 6 ya. Kita diminta untuk menuliskan 5 informasi yang dapat kamu peroleh berdasarkan diagram di atas. Oke ya, 5 informasi yang kita dapatkan di sini. Kita lihat ya, untuk yang ikut berkemah kelas 3 itu ada 6 siswa, kelas 4 itu ada 12 siswa, kelas 5 itu ada 10 siswa, dan kelas 6 itu ada 14 siswa. Ini juga bisa menjadi informasi, atau mungkin yang lain bisa mungkin banyak anggota pramuka paling banyak yang ikut berkemah adalah kelas 6, itu bisa dituliskan. Atau mungkin banyak anggota pramuka yang ikut berkemah paling sedikit adalah kelas 3. Atau juga bisa dituliskan ya, jumlah keseluruhan anggota pramuka yang ikut berkemah dari kelas 1 dari kelas 3 sampai kelas 6 adalah berapa ya, dijumlahkan. Nah, ini di sini udah saya tuliskan ya untuk yang nomor 2. Nah, ini
Ini bisa jadi referensi ya dari sekalian. Yang A ya, jadi anggota pramuka dari kelas 3 yang ikut berkemah ada 6 siswa. Kita lihat di sini tadi ada 6 ya. Kemudian yang B, anggota pramuka dari kelas 4 yang ikut berkemah ada 12 siswa. Kemudian yang C, anggota pramuka yang paling banyak ikut berkemah adalah kelas 6 ya. Kemudian anggota pramuka dari kelas 5 yang ikut berkemah ada 10 siswa ya. Dan yang E, karena diminta 5 informasi ya, jumlah keseluruhan anggota pramuka yang ikut berkemah dari kelas 3 sampai kelas 6 adalah 42 siswa. Itu ya untuk yang nomor 2. Ya, mungkin bisa di pause kalau terlalu cepat. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya ya. Di sini ada muatan PPKN ya, tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ya, masih membahas tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, kita langsung ke ayo berlatih ya Adik-adik. Yang nomor 1, tulislah penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan di masyarakat. Oke, untuk yang nomor 1 di sini saya tuliskan ya. Ya. Yaitu dengan cara apa? Membantu orang lain tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Kemudian untuk yang nomor 2, tulislah 2 contoh pengalaman di lingkungan sekitarmu dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Kemudian yang kedua, membantu korban bencana alam tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Lanjut ke soal nomor 3. Rizal dari Manado. Rizal membawa bekal ayam rica-rica yang pedas. Siti tidak suka makanan pedas. Rizal menawarkan bekal makanannya kepada Siti. Pertanyaan yang A, menurutmu bagaimana sikap Siti sebaiknya? Dan yang B, apakah sikap Siti tersebut mencerminkan manfaat dalam keberagaman? Ya. Oke, untuk jawaban yang A ya, sebaiknya Siti menolak dengan cara halus dan sopan ya, bahwa dia tidak menyukai makanan pedas. Nah, itu karena keberagaman ya, setiap orang itu mungkin kan ada yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas, tapi penolakannya dengan cara halus dan sopan ya, dan diberikan penjelasan. Kemudian yang B, tadi pertanyaannya adalah apakah sikap Siti mencerminkan manfaat dalam keberagaman? Jawabannya ya, sikap Siti mencerminkan manfaat keberagaman. Adik-adik mungkin bisa di pause ya kalau terlalu cepat untuk soal nomor 1, 2, dan 3 penjelasannya seperti ini. Oke, untuk penugasan ini bisa dicoba sendiri ya adik-adik berkelompok, karena ini terkait dengan tempat wisata apa yang pernah teman-teman kalian kunjungi. Nanti diminta membuat dalam bentuk tabel dan diagram ya, dibuatnya nanti seperti ini. Berarti ya dibuatkan seperti ini, misalnya pernah berkunjung ke Borobudur, pernah berkunjung kemana, nah itu ya, berapa orang itu ya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Kemudian untuk latihan sub tema 3 ya, latihan soal sub tema 3 akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.